Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menceritakan sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Lepi Algipari sebagai ketua kelompok. Saya Maudina Keisha Nuraidila. Saya Katlea Bunga Mahadewi. Saya Taufikul Hilman Ajmi. Selamat menyaksikan. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pendukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering korontang itu, terdapat yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamengkala, seorang Bromo Corah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkrek sejak kecil. Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usia masih anak-anak, Serintil memiliki seorang teman yang bernama Resus Warta dan Darsun. Ketiganya sangat senang melihat Serintil dari bak ronggeng meskipun masih kecil. Serintil sangat pandai menari. Suatu ketika Serintil menari tayub saat Resus dengan teman-temannya mengiringi tarian dengan tembang dan musik. Meskipun suara calung dan gendang tersebut disebut dari mulut mereka. Serintil menari serupa tarian ronggeng. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikan kepada Kertareja, seorang dukun ronggeng, kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun. Merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi selama ini yang telah menghilang. Jadilah diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan Dukuh Paruk. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang sudah 12 tahun lamanya sirna dengan oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka. Senang rasanya akhirnya Dukuh Paruk yang sudah lama tidur kembali bangun. Namun untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Serintil harus melewati tahapan mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang, kuburan Ki Secamengkala yang katanya nenek moyang semua penghuni Dukuh Paruk, hingga harus melakukan ritual buka kelambu. Resus tidak melihat Serintil melepaskan kesuciannya begitu saja. Demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya, Serintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya, akan tetapi Serintil memberikan kesucian kepada Resus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada laki-laki yang memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu dilaksanakan. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Resus pindah dari Dukuh Paruk ke Dawuhan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu, tetapi takdir membawa kembali bertemu Serintil yang mengenangkan. Banyak perpisahan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malam. Di sini Serintil ini merasa kecewa dikarenakan ditinggalkan oleh Resus tanpa berpamitan. Nah, di satu sisi lain, si Nyai Kertareja ini selalu memaksa si Serintil agar bisa melayani si Marsusi. Namun awalnya ini si Serintil ini menolaklah karena selalu dipaksa oleh si Nyai Kertareja. Jadi dia itu kabur ke puncak. Nah, jadi si Nyai Kertareja ini menemukanlah keberadaannya si Serintil. Nah, di situ pun Nyai Kertareja tetap memaksa Serintil untuk melayani si Marsusi. Awalnya memang si Serintil ini mengiyakan, namun
sewaktu di perjalanan Serintil ini mengambil jalan yang salah. Jadi dia itu malah keluar dari Dukuh Paruk, yaitu ke Pasar Dauan. Nah, di situ pun si Nyai Kartaraja itu merasa marah dikarenakan Serintil ini malah pergi entah kemana. Nah, jadi si Marsusi ini merasa kecewa lah dikarenakan sudah menunggu lama, namun Serintil ini tak kunjung hadir, tak kunjung tiba. Nah, jadi si Nyai Kartaraja ini membuatlah perjanjian dengan si Marsusi. Di satu sisi lain, si Serintil ini sudah tiba di Pasar Dauan. Di situ pun dia mampir ke warung lontong dan juga beristirahat di sana. Nah, terus dia tertidurlah di sana. Di sore harinya itu dia terbangun dikarenakan dia mendengar alunan musik asrama gitu. Nah, di situ pun Serintil itu merasa memang hatinya itu seperti sangat sakit, teringat dengan Rasus. Meskipun si Serintil ini tuh ingin pergi dari Pasar Dauan dan kembali ke Dukuh Paruk. Nah, Serintil pun pergilah dari Pasar Dauan itu. Namun tiba-tiba ada seorang, yaitu yang bernama Kopral Puju. Sana si Kopral Puju ini berbicara ke si Serintil ini, membicarakan kalau si Nyai Kartaraja ini mencari-cari si Serintil hingga ke markasnya para tentara. Disitu pun si Serintil ini merasa kalau dia itu sangat amat bingung dan termenung. Dan Serintil pun menanyakanlah keberadaan Rasus. Rasus ada di mana? Nah, si Kopral Puji ini menjawab kalau si Rasus ini sedang menjalankan pendidikan tentara. Dan di situ pun Serintil itu merasa sangat amat kecewa dengan apa yang dibicarakan oleh Kopral Pujo, karena kan ditinggalkan oleh Rasus secara diam-diam. Nah, awalnya dia tuh seperti mengurungkan niatnya untuk kembali ke Desa Dukuh Paruk dan juga kembali ke Pasar Dauan. Dan di situ pun Serintil pun kembali ke Pasar Dauan dan menyuruh para alunan musik itu untuk menyanyikan lagu sebanyak 20 babak. Di situ pun mereka itu menjalankan apa yang diinginkan oleh si Serintil ini. Nah, setelah sudah memainkan 20 babak itu, jadi mereka itu pulanglah dikarenakan memang hari itu tuh sudah malam. Nah, si Serintil ini pun melihat ada seorang nenek-nenek, yang dimana nenek itu ternyata adalah Nenek Sakarya. Dan di situ pun Serintil ini menghampiri si Nenek Sakarya tersebut dan memeluk si Nenek Sakarya. Dikarenakan si Nenek Sakarya ini merasa kasihan dengan Serintil, jadi si Nenek Sakarya ini membawalah pulang si Serintil ke rumahnya. Di rumahnya pun si Serintil itu hari-harinya itu mengasuh anaknya Tampi yang bernama Goder. Nah, setelah dia itu sedang bermain dengan anaknya Tampi ini, yaitu si Goder, tiba-tiba adalah si Marsusi datang ke rumahnya Nenek Sakarya dengan si Nyai Kartaraja ini. Nah, di situ pun si Marsusi ini mengajak si Serintil jalan-jalan. Namun si Serintil ini mengiyakanlah keinginannya si Marsusi ini. Nah, sepanjang jalan pun mereka itu berbincang-bincang. Nah, setelah mereka berbincang-bincang sangat lama, si Serintil ini merasa si Marsusi ini merasa kalau si Serintil ini selalu termenung. Nah, ada apa denganmu? Si Marsusi ini bertanyalah. Dan si Serintil pun menjawab kalau si Serintil ini merasa kalau dia itu sudah pindah haluan, alias atau bisa dibilang sudah tidak ingin berkaitan dengan si Marsusi ini. Nah, di situ pun Marsusi itu sangat marah dikarenakan kenapa, ada apa dengan Serintil ini.
Dan di situ pun dikarenakan Marsusi ini kecewa dengan apa yang sudah dibicarakan oleh si Serintil, Marsusi pun pergi meninggalkan Serintil, dan juga Serintil kembalilah ke rumah neneknya, yaitu Nenek Sakarya. Baik, awal mulanya itu pada saat Marsusi ingin membalaskan dendamnya kepada Serintil, ia mendatangi salah satu dukun yang bernama Pak Tarim. Nah, saat perjalanan menuju rumah Pak Tarim, ia bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Dilam. Ternyata si Dilam itu pun akan bertemu dengan Pak Tarim juga. Nah, masuklah Dilam terlebih dahulu saat sampai. Nah, di situ Marsusi itu berpikir bahwa dia itu tidak akan jadi untuk membalaskan dendamnya kepada Serintil. Saat berpikir panjang, Dilam sudah selesai, dipanggillah Marsusi oleh Pak Tarim untuk melaksanakan ritual tersebut. Tetapi Marsusi menolak. Dia bilang kepada Pak Tarim bahwa dia tidak akan jadi untuk membalaskan dendamnya kepada Serintil. Karena Pak Tarim merasa kehilangan salah satu pelanggan, ia merasa rugi. Jadilah dihasut Marsusi itu oleh Pak Tarim supaya jadi untuk melakukan ritual tersebut untuk membalaskan dendamnya kepada Serintil. Nah, terhasutlah Marsusi, ia melaksanakan ritual tersebut dan besoknya. Nah, lalu saat besok itu ada acara 17 Agustus. Nah, itu tuh diundanglah si Ronggeng Dukuh Paruknya si Serintil itu ke desa. Nah, di sana itu yang pertama itu ada penampilan musik keroncong. Musik keroncong itu tampil pertama. Nah, si Ronggeng Dukuh Paruk itu tampil kedua. Lalu pada saat musik keroncong berjalan dengan lancar, tampillah Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, pada saat Ronggeng Dukuh Paruk tampil, yang babak pertama itu mereka itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, tidak ada kendala apapun. Tapi pada saat babak kedua, nah di sana beraksilah Marsusi itu. Dia itu membukakan botol yang sudah diberi oleh Pak Tarim, yang dimana bila botol itu dibuka, si Serintil itu akan kehilangan nafas, jadi kayak sesak gitu. Nah, dibukalah oleh Marsusi. Nah, Serintil tuh kayak mulai pusing gitu, mulai kerasa kayak dia itu hampir menjatuhkan badannya, dan akhirnya Serintil pun pingsan. Nah, saat itu disamperinlah si Serintil itu oleh kakek Sakarya dan Nyi Kartarja. Nah, pas saat disamperin itu acara narinya tuh tetap berjalan dengan lancar, jadi kayak tidak menghiraukan Serintil. Nah, si kakek Sakarya itu melihatlah sekelilingnya orang-orang ini ada yang mencurigakan atau tidak. Ternyata ia pun tahu ya siapa penyebab Serintil mengalami sesak napas dan pingsan ini. Karena ia melihat semua orang itu kayak asik menonton, sedangkan ia tuh melihat salah satu orang yang berpakaian hitam-hitam, full hitam dari atas sampai bawah, dan membawa botol. Nah, dicurigailah oleh si kakeknya itu, kakek Sakarya. Nah, karena dia tuh udah tahu inilah pasti penyebabnya dia yang menyebabkan Serintil seperti ini, karena si Marsusi itu juga membawa botol kan. Nah, pada saat acara sedang berlangsung, ditolonglah oleh salah satu pemain dari musik keroncong itu. Nah, dia itu memberikan napas buatan dan kayak memberikan pertolongan kepada Serintil. Nah, setelah Serintil itu bangun, dilanjutlah acara tersebut. Serintil pun memaksakan tariannya agar dia tidak menghancurkan acara tersebut. Nah, setelah acara selesai, orang-orang tuh bubar kan ya. Nah, tidak ada yang menyadari atas kejadian tersebut. Tetapi si kakek Sakarya itu, kakeknya Serintil itu, dan Nyai Kartarja itu tetap mengincar orang tersebut, yaitu Marsusi yang memakai pakaian hitam-hitam. Nah, saat acara selesai, dikejarlah Marsusi oleh kakek Sakarya dan Nyai Kartarja. Nah, setelah dikejar, terus Marsusi pun menyadari bahwa wah, saya ini sudah ketahuan. Nah, jadi Marsusi itu berlari kan sambil memegang botol tersebut. Karena ia ketakutan, lalu ia tuh memecahkan botol tersebut dan terus berlari. Sayangnya Marsusi itu tidak tertangkap oleh kakek Sakarya. Pada suatu hari, ada dua orang lelaki yang menaiki andong untuk menuju ke desa Dukuh Paruk. Nah, lelaki itu bernama Sentika dan salah satu tukang andong itu bernama Sartam. Saat perjalanan dari Alas Wangkal, mereka ini dari Alas Wangkal menuju desa Dukuh Paruk, Sentika pun bertanya kepada Sartam, "Lelahkah andongmu?" Lalu Sartam menjawab, "Andongku lelah dan juga aku pun lelah," kata si Sartam itu. Lalu Sentika menyuruh Sartam berhenti di salah satu warung. Nah, pada saat Sartam berhenti, ia menghentikan andongnya dan memberi makan andongnya. Sartam pun memesan beberapa makanan untuk Sentika dan dirinya.
Nah, saat Sentika nyamperin Sartam ke warung, Sentika ini bertanya kepada tukang warung itu, apakah desa Dukuh Paruk ini masih jauh? Kata perempuan itu tuh kaget, kalian ingin menuju desa Dukuh Paruk, emang kalian dari mana? Dari Alas Wangkal, kata mereka. Kalian Juga Jantara Biangala. Kisahnya berawal dari serintil yang ditahan oleh pemerintah bersama orang-orang yang dicurigai sebagai partisipan komunis. Dalam tahanan, ia menghadapi penderitaan fisik dan batin, termasuk juga pelecehan dan tekanan psikologis. Dan setelah 2 tahun lamanya, ketika akhirnya Serintil dibebaskan, Serintil kembali ke desa Dukuh Paruk dengan harapan ia bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang. Namun ia merasa asing dengan desa yang telah berubah, dan Serintil pun berusaha menemukan jati dirinya kembali. Tetapi beban masa lalu terus menghantuinya. Sementara itu, Rasus, mantan kekasih Serintil yang telah lama menjadi tentara, masih menyimpan perasaan untuk Serintil. Namun karena perbedaan nasib dan jalan hidup yang mereka ambil, itu membuat mereka sulit untuk bersatu. Rasus mengalami dilema antara tugas sebagai aparat negara dan cinta masa lalunya terhadap Serintil. Dan pada akhirnya Serintil menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menjadi ronggeng ataupun kembali ke kehidupan yang lama. Ia memilih meninggalkan Dukuh Paruk dan mencari kehidupannya yang lebih baik dengan harapan bisa menemukan kebebasan sejati. Nah, untuk kesimpulannya, buku 3 yang berjudul Jantara Biangala, buku ini menjadi penutup kisah tragis perjalanan Serintil, seorang perempuan yang terjebak dalam budaya politik dan cinta. Novel ini tidak hanya menceritakan perjalanan hidupnya, tetapi juga menggambarkan potret sosial Indonesia pada masa itu. Sekian sinopsis cerita novel Ronggeng Dukuh Paruk dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.